Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Sutisna akan menyampaikan inquiry apresiatif dan model prakarsa perubahan dengan alur bagja. Tujuan pembelajaran 1. Melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif di sekolah dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan, dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan. Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran. Berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai pada pelajaran dari hal positif. G. Gali mimpi. Berisi narasi tentang kondisi yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Berisi rumusan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. A. Atur eksekusi. Berisi langkah-langkah yang harus diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu tentang penerapan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, bertukar pikiran dengan rekan sejawat tentang pengalaman mengajar teknik instalasi tenaga listrik di kelas. Yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, membaca jurnal-jurnal ilmiah tentang model pembelajaran inovatif. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapakah rekan guru di sekolah yang pernah menerapkan model pembelajaran inovatif? Yang kedua, keterampilan apa yang sudah saya miliki yang mendukung implementasi model pembelajaran inovatif? Kemudian untuk tindakan atau penyelidikan, yang pertama, mencari contoh nyata penerapan model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mencari literatur tentang keterampilan proses sains yang dibutuhkan untuk bisa menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas teknik instalasi tenaga listrik. G. Gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika saya sukses menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika sudah mampu mengimplementasikan model pembelajaran inovatif di kelas? Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk terus menerapkan model pembelajaran inovatif di masa depan? Untuk tindakan atau penyelidikan, yang pertama, membuat deskripsi sikap saya ketika berhasil menerapkan model pembelajaran inovatif. Yang kedua, membagikan praktek baik ini kepada rekan guru yang lain. Yang ketiga, mengikuti seminar-seminar tentang penerapan model pembelajaran inovatif. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Tindakan atau penyelidikan, membuat daftar kegiatan penerapan model pembelajaran inovatif di kelas.
A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa membantu saya menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Kedua, kapan model pembelajaran inovatif diterapkan di dalam kelas? Ketiga, bagaimana menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, meminta rekan sejawat untuk membantu saya menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas. 2. Mengatur jadwal mengajar secara baik. 3. Mempelajari langkah-langkah penerapan model pembelajaran inovatif. 4. Melakukan simulasi mandiri penerapan model pembelajaran inovatif. Berikut adalah foto-foto kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Demikian rencana prakarsa perubahan penerapan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.